Kalau gunung pasir itu memang benar-benar adanya. Tapi kalau dari mulut ke mulut tadi itu mitosnya itu ada naga besar, terus di situ itu ada pintu masuk gerbang gaibnya. Itu kalau gerbang gaibnya itu sampai tembus ke daerah selatan sana, pantai selatan sana. Dikenal sebagai salah satu lokasi wisata tertua di kota Surabaya, keberadaan pantai ini begitu sangat tersohor. Pantai Kenjeran Lama. Berlokasi di Kampung Kenjeran, Kecamatan Bulak, wisata pantai ini menjadi destinasi favorit warga Surabaya sejak pertama kali dibuka pada 1968 lalu. Tak hanya keindahan pantainya saja, pesona view Jembatan Suramadu dan Jembatan Kota Surabaya turut menjadi daya tarik khas di tempat ini. Tapi di balik panorama pantai Kenjeran Lama, tersebar sebuah mitos menyeramkan yang sudah menjadi rahasia umum. Masyarakat percaya pantai ini adalah perwujudan istana goib yang dihuni oleh seekor naga raksasa. Konon, makhluk halus ini disebut-sebut membenci pengunjung yang datang berpasangan. Bahkan mitosnya, mereka yang datang ke sini hubungannya akan rusak dan kandas. Benarkah demikian? Faruk, salah seorang petugas area wisata Kenjeran, mencoba meluruskan hal ini. Menurutnya, mitos ini sengaja dibuat masyarakat untuk mencegah terjadinya hal-hal tidak baik. Banyak yang coba-coba untuk benar enggak sih membuktikan kalau memang benar-benar dicoba saja gitu loh mitosnya. Kalau benar enggaknya itu kan kepercayaan masing-masing orang. Jadi kalau tetap kalau di sini itu bagi pengunjung itu harus permisi dulu kalau mau ambil sesuatu apa, jadi untuk kebaikannya dia sendiri, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun anehnya, cerita mistis yang beredar di tempat ini malah tak membuat pengunjung takut. Justru banyak yang penasaran ingin membuktikan kebenarannya. Erinda dan Adi salah satunya. Pasangan muda ini penasaran dan justru mencoba melanggar mitos ini. Dan seperti inilah yang mereka alami. Kayak ada sesuatu yang tadinya awalnya ada energi yang agak kita bawa kayak energi negatif gitu. Setelah dari sini itu agak lebih plong gitu sih. Oke, itu termasuk sugesti nggak sih sebenarnya? Bisa jadi itu termasuk sebuah sugesti kita di mana setelah kita ngeliat ini yang kita kan sibuk segala macam, terus kita menepi di sini, akhirnya kita kayak ngerasa ya udah deh energi negatif itu dibuang, terus kita sekarang udah relax. Terlepas dari mitos Kenjeran Lama, sebenarnya wilayah ini punya arti yang sangat penting bagi masyarakat Surabaya. Ahmad Zaki, seorang pemerhati sejarah dan budayawan Surabaya, menyebut jika wilayah Kenjeran adalah salah satu cikal bakal teknologi pembangunan. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya sebuah bunker kuno yang disinyalir ada di era Trunojoyo sekitar abad 19 silam. Apakah bunker itu adalah sisa peninggalan dari kubu pertahanan Trunojoyo? Yang mana benteng itu kan, kubu pertahanan itu terbuat dari batu bata yang disusun, yang mana menurut perkiraan saya itu jauh dibuat di era di mana beton dan besi ditemukan dan menjadi standar pembangunan sebuah benteng pertahanan. Nah, apakah itu peninggalan di era Perang Trunojoyo? Tapi tidak bisa kita simpulkan begitu cepat karena harus melalui suatu uji sejarah yang sangat ketat dan harus terperinci. Namun Zaki juga menyebut banyak penelitian sejarah yang meyakini jika bunker kuno ini adalah peninggalan zaman Jepang. Tentunya mereka menempatkan beberapa mode seperti menara pengawas, menara pengintai dilengkapi dengan radio untuk melihat kondisi pantai timur kota Surabaya. Yang mana dari posisi Kenjeran, semua posisi Pulau Madura terlihat. Alur pelayanannya terlihat. Sementara itu, Pak Mari, seorang sesepuh kampung Kenjeran, menyebut
Kawasan Pantai Kenjeran Lama ini memang menjadi pusat pertahanan dari era Belanda sampai penjajahan Jepang. Pendapat ini berdasarkan sisa-sisa bangunan kolonial yang ditemukan di sekitar pesisir Kenjeran. Di sini tuh dulu memang tempat peristirahatannya. Ada Jepang itu bikin bunker di sini. Kalau Belanda bikin kilang minyak. Masih ada sampai sekarang. Istilahnya itu bekas mereka tinggalkan itu. Bangunannya masih ada. Pada waktu era kolonial Jepang sama Belanda itu dipergunakan mereka itu seberapa penting sih mungkin untuk lalu lintas, untuk pertahanan, penyerangan? Ya, kalau itu bisa jadi karena di sini tuh ya istilahnya wilayah timur. Surabaya Timur kan wilayah timur. Kalau dihubungkan dengan sejarah, memang di sini kawasan sini tuh sudah kawasan pertahanan, penyerangan dari timur. Asumsi ini juga diperkuat dengan asal-usul nama Kenjeran yang dipercaya berkaitan dengan masa pendudukan Belanda di Surabaya. Konon Kenjeran berasal dari kata ganjaran yang berarti tanah hadiah dari Belanda. Ini memang hadiah dari Belanda karena di sini ada punggawa dari Kediri yang ditugas Raja Kediri untuk orang Kenjeran. Jadi masyarakat Kenjeran pada waktu itu bebas upeti. Hasil panennya nggak ditarik sama Belanda. Kan biasa kan ditarik. Nah, bebas. Berkat itu ada utusan punggawa dari Kediri tadi. Tak jauh dari Jembatan Lama, Pak Mari menunjukkan sebuah bukti nyata peninggalan Belanda. Sebuah bangunan beton berbentuk persegi yang lokasinya tepat menghadap Jembatan Baru Kota Surabaya. Tempat inilah yang dulu disebut Dermaga Utama. Ini tangki minyak peninggalan Belanda. Tangki minyak. Tangki minyak. Berarti tempat untuk menyimpan Untuk menyimpan minyak untuk mereka armada laut dan darat. Simpannya di sini. Di sini. Di sini. Nah. Dan di situ ada bangunannya namanya Tower Menara Pandang. Oh, Menara Pandang. Tapi sekarang udah hancur. Sudah hancur, sudah gak ada. Ini bolong dulu. Bolong. Semua berlubang nih? Berlubang, masuk. Berlubang. Sebelah barat sini? Iya, ada tangganya dulu. Kecil, Pak? Kecil, tangga kecil. Oh, pintunya juga cuma kecil? Iya. Penelusuran kami lanjutkan sampai ke area tengah pantai Kenjeran Lama. Sebuah bangunan tua yang disebut Pak Mari sebagai bunker atau tempat persembunyian bawah tanah. Bunker yang dibangun Jepang ini bahkan disebut-sebut sampai ke bawah laut hingga menembus sampai Pulau Madura. Yang jelas yang mana pada tahun 1996 kurang lebih itu ya, ada konsultan Jepang itu datang sini. Beliau tuh mencari ini bunker, tapi mereka meriksa tanah di pantai. Jadi tanah digali. Udah benar ini. Cocok tanah ini. Memang kita di sini. Lantas mereka tuh bikin kayak batu nisan besar, tugu gitu ya. Tugu, ditulis nama-nama. Nama siapa aja? Itu mungkin temannya mereka yang gugur di sini. Bunker ini sama Jepang dimanfaatkan sebagai apa, Pak? Dulunya? Dulunya untuk persembunyian. Persembunyian ini. Pertahanan, ya katanya ya? Pertahanan, persembunyian. Mitos bilang ada yang tembus ke Sumenep. Benteng Sumenep? Iya, ada tembus ke Benteng Surabaya sini. Itu dari mitos. bawah sini? Karena ada kurang lebih 1 meter lebih itu bisa masuk. Lubang gitu Lubang, ya? nggak tahu kemana, nggak tahu. Sejatinya mitos memang sengaja dibuat manusia untuk tujuan tertentu. Seperti cerita mistis di pantai Kenjeran Lama ini yang tidak lain hanya bertujuan untuk menjaga kelestarian cagar budaya yang tersimpan di dalamnya.